أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة طيبة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi tentang rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Coba buka kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Al-Mufidah pada halaman 469. فقال المؤلف حفظه الله تعالى ورعاه ونفعنا بعلومه وأنواره في الدارين آمين. كتاب الحج والعمرة. تعريف الحج لغة القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام للنسك. تعريف العمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة بيت الله الحرام للنسك. Haji menurut bahasa adalah al-qasdu. Al-qasdu sama maknanya dengan Al-qasdu itu bisa maknanya niat juga. Nah, ketika seseorang itu bertujuan untuk melakukan sesuatu atau berniat ingin melakukan sesuatu, menurut bahasa itu bisa dinamakan dengan haji. Sedangkan menurut syara', haji itu adalah qasdu baitillahil harami lin nusuk. Datang menuju Makkah Al-Mukarramah, menuju Baitullah, yaitu Ka'bah. Tujuannya apa? Lin nusuk, untuk melaksanakan ibadah. Salah satu ibadah yang wajib ditunaikan oleh umat Islam adalah haji. Merupakan rukun Islam yang kelima. Selain haji ada istilahnya umrah, ada namanya umrah. Umrah menurut bahasa adalah az-ziyarah. Ziarah juga bertujuan atau menuju sesuatu, datang ke suatu tempat dengan tujuan berziarah, berkunjung. Sedangkan menurut syara
umrah itu ziyaratu baitillahil haram bin nusuk, yaitu mengunjungi Baitillah al-Haram, itu Masjidil Haram atau Ka'bah, ya, lin nusuki, dengan tujuan apa? Untuk ibadah. Berarti haji dan umrah ini ibadah. Ibadah yang sudah jelas ketentuannya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, dan hal-hal yang dilarang di saat melaksanakan haji dan umrah. Ada ketentuan-ketentuan khusus dalam fikih, ya. Sama seperti sholat, seperti puasa, ada ketentuan-ketentuan khusus diatur dalam fikih. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang haji ini, perlu kita ketahui dasar wajibnya haji. Qauluhu ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wal aslu fi wujubil hajj qauluhu ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini ayat Al-Qur'an yang menetapkan haji itu wajib. Bagi siapa? Ya, bagi umat Islam yang mustati', yang memiliki kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan untuk menuju Makkah. Makkah ini kan jauh, tidak bisa ditempuh 2-3 hari, 4 hari. Kalau pakai kendaraan mobil tidak bisa, ada kapal laut apalagi. Jauh sekali. Nah, bisa ditempuh dengan pesawat terbang. Ya, alat transportasi modern yang biasa dipakai untuk menuju Makkah ini atau Madinah atau Saudi Arabia pada umumnya, ya, dengan memakai pesawat terbang. Nah, pesawat terbang ini kan tidak gratis dia. Kita harus punya uang, kemudian harus melalui proses-proses pembuatan paspor, kemudian imigrasi, perizinan, ya, izin dari dari pihak pemerintah, ya, penyelenggara haji maupun umroh. Nah, ini membutuhkan biaya. Jadi tidak semua orang itu diwajibkan. Ada kriteria orang-orang yang diwajibkan berhaji maupun umrah itu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kriterianya adalah man istata'a ilaihi sabila. Itu orang yang mampu berjalan, ya, menuju Baitillah itu. Mampu tidak hanya sekedar biaya, tapi mampu dari segi tenaga, kesehatan. Kemudian setelah mampu biaya, kesehatan, keamanan. Nah, sekarang di tahun ini, ya, beberapa negara termasuk Indonesia yang menunda keberangkatan ibadah haji bukan karena tidak mampu dari segi biaya, bukan karena tidak sehat, ya, bukan karena mereka sakit, jamaah haji sakit, tidak, tapi semata-mata mempertimbangkan faktor apa? Keamanan, terutama aman dari penularan virus COVID-19 itu. Nah, hanya itu yang menjadi pertimbangan pemerintah sehingga menunda keberangkatan haji pada tahun ini. Adapun yang lain tidak ada, ya, aman-aman saja. Kalau di Mekah itu lebih aman dari Indonesia, tidak ada pencurian, tidak ada perampokan, tidak ada
yang menghalangi kita untuk memasuki daerah-daerah yang sudah menjadi tempat di mana kita akan melaksanakan ibadah haji itu. Hanya satu pertimbangannya, yaitu khawatir akan terjadi penularan secara besar-besaran karena berkumpulnya umat Islam dari seluruh penjuru dunia, dan sulit untuk sulit untuk menghindar daripada penularan tersebut. Dan itu sudah melalui kajian-kajian para ahli, ya, terutama ahli pandemi. Nah, disinilah kemudian ditundanya atau alasan ditundanya haji itu dikarenakan tidak termasuk bagian orang yang manistata'a, ya. Tidak termasuk bagian dari orang yang manistata'a ilaihi sabila. Saya kira itu pertimbangan hukumnya. Kenapa kemudian jamaah haji yang akan berangkat pada tahun ini ditunda keberangkatannya, ya, untuk tahun yang sekarang pada tahun berikutnya. Kemudian wa sanatu fardihi, dan tahun difardukannya haji itu fi sanatis sadisah min hijrah, yaitu pada tahun ke-6 hijrah. Ke-6 daripada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila as-sanatit tasi'ah, ada yang mengatakan pada tahun ke-7 setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi haji ini tidak diwajibkan di Mekah. Diwajibkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, itu pun setelah 6 atau 7 tahun. 6 atau 7 tahun. Kalau puasa di bulan Ramadan diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Ya, pada tahun kedua hijrah. Adapun salat 5 waktu, kapan diwajibkan? Kapan diwajibkan salat 5 waktu? Rasulullah masih di Mekah. Ya, salat 5 waktu itu diwajibkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Rasulullah masih di Mekah, belum berhijrah. Kemudian fadluhu, apa keutamaan daripada haji ini? Kenapa kita dituntut untuk melaksanakan haji? Setiap ibadah itu pasti ada keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk beribadah, ya, bukan semata-mata hanya untuk beribadah saja, tetapi di balik itu juga ada keutamaan, keistimewaan, hikmah, ya, yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan ibadah itu. Fil hadisi qala sallallahu alaihi wa alihi wasallama, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah, pelaksanaan umrah, orang melakukan umrah sekarang misalnya, sampai pada umrah berikutnya, pada tahun berikutnya dia umrah, kaffaratun lima bainahuma, menjadi pelebur, ya, penghapus dosa yang dia lakukan antara dua umrah tadi. Misalnya pada tahun 2018 dia pernah umrah, ya kan? Terus tiba-tiba tahun berikutnya, 2 tahun, 3 tahun tidak ada nasibnya pergi umrah. Dapatlah dia umrah pada tahun 2021. Antara umrah yang pertama dengan umrah kedua itu bisa saja orang itu melakukan dosa kecil, ya, dosa yang dia sengaja ataupun tidak disengaja. Nah, ketika dia datang umrah pada
tahun berikutnya dosa-dosa yang pernah dia lakukan selama 3 tahun itu, misalnya kalau dia berangkat pada tahun 2021, dulu pernah dia umrah pada tahun 2019, dosa yang pernah dia lakukan selama tahun-tahun itu bisa dihapus, ya, bisa dihilangkan, bisa dihapus dari catatan amal kejelekannya itu. Kafaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak punya pahala. Tidak ada pahalanya haji yang mabrur itu. Apa pahalanya? Tidak ada. Laisa lahu jaza'. Tidak ada pahalanya. Kecuali pahalanya adalah surga. Balasannya adalah surga. Nanti akan dijelaskan pada hadis berikutnya. Jaza di sini bisa maknanya pahala, bisa maknanya balasan. Nah, di dalam hadis ini sudah jelas disebutkan bahwa haji yang mabrur itu laisa lahu jaza', tidak ada balasannya. Illal jannah, kecuali surga. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallama tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyani az-zunuba wal faqra kama yanfil qiru khabathal hadidi waz zahabi wal fiddati wa laysa lil hajjatil mabrurah thawabun illal jannah. Disebutkan di sini di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengikutkan ya, antara haji dan umrah. Tabi'u bainal haji wal umrah. Jadi beriringan antara haji dan umrah dan haji. Nah, adapun kaifiatnya itu dibagi 3 dia. Maka ada namanya haji ifrad. Haji ifrad itu adalah haji dahulu kemudian umrahnya. Terpisah dia. Haji dahulu kemudian umrahnya. Kemudian ada namanya haji tamattu. Haji tamattu. Jadi umrahnya kemudian hajinya. Begitu dia datang ke Mekah, kalau dia haji tamattu, dia melaksanakan umrah. Selesai. Dengan tahallulnya, maka dia boleh memakai pakaian bebas. Dia boleh memakai pakaian bebas. Nah, begitu datang tanggal 6 atau 7 Zulqa'dah, di sanalah dia berniat untuk melaksanakan haji, ditandai dengan memakai pakaian ihram, kemudian berangkat ke padang Arafah. Jadi mendahulukan umrah kemudian haji. Itu namanya haji apa? Haji tamattu. Dan yang ketiga ada namanya haji qiran, ya, yaitu sertakan haji dan umrah itu sekaligus, dengan niatnya sekaligus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikutkan antara haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyani dzunuba wal faqra. Karena keduanya ini, itu haji dan umrah, akan menghilangkan dosa-dosa dan kefakiran. Ya, dosa dan kemiskinan, dosa dan kefakiran. Kama yafil kiru khabasal hadidi waz zahabi wal fiddah. Sebagaimana kir itu menghilangkan kotoran yang ada di besi, emas dan perak. Bersih dia besi itu karena dikir dia. Begitu juga haji dan umrah. Ya, dengan orang melaksanakan haji dan umrah, ya, dia terbebas atau dibersihkan daripada
dosa-dosanya dan kefakiran. Insya Allah bertambah. Jadi maka jangan takut haji, jangan takut melaksanakan umrah. Jadi harta yang kita pakai untuk haji dan umrah akan bertambah, dia bertambah. Nah, siapa yang menyampaikan ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita yakin. Itu intinya agama itu. Yakin, ikhlas, istiqamah. Yakin itu perlu. Walaysa lil hajjatil mabrurah thawabun illa al jannah. Tidak ada ya bagi haji yang mabrur itu pahala. Tidak punya pahala haji mabrur itu. Illal jannah. Kecuali apa? Surga balasannya. Tidak ada hitung-hitungannya kah? Tidak seperti sholat berjamaah kan berapa pahalanya sholat berjamaah? 27 derajat itu pahalanya. Itu ada bilangan-bilangan yang disebutkan. Nah, adapun haji yang mabrur tidak ada bilangan-bilangan pahalanya. Ya, 100 pahala, 1000 pahala tidak ada. Ya, langsung surga balasannya itu. Tidak perlu hitung-hitungan. Itulah keutamaan daripada haji yang mabrur. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man hajja hadzal baita falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji mengunjungi Baitullah ya yang ada di Makkah Al-Mukarramah dengan tujuan berhaji, falam yarfus walam yafsuq, dan dia tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, rafas, walam yafsuq, dan tidak melakukan kefasikan ya, kejahatan, tidak melakukan maksiat, tidak bertengkar misalnya kan. Misalnya dia pergi haji tapi bejaguran jadi Mekah. Nah, ini tidak dapat dia haji mabrur itu. Atau dia pergi haji bukan pakai uang yang halal, uang korupsi dia pakai. Itu tidak dapat dia haji mabrur. Apa balasannya orang yang berhaji dengan penuh kesempurnaan ya hajinya itu? Raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Dia pulang ke negerinya, pulang ke rumahnya selesai melaksanakan haji seperti di mana dia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Bersih dia dari dosa. Nah, tidak ada melekat sedikit pun dosa di matanya atau dosa di kepalanya, dosa di hatinya. Tidak ada yang melekat. Bersih seperti dia baru lahir dari rahim ibunya. Ini balasan orang yang berhaji. Wal hajjul mabruru, dan haji yang mabrur itu wa huwa alladzi la yukhalituhu itsmun min hini ihramihi ila hini tahallulihi. Yang dinamakan haji mabrur itu ialah haji yang tidak dicampur oleh dosa. Dari sejak dia berniat haji ya dengan ihramnya lengkap ya. Kemudian dia menghindar dari hal-hal yang dilarang dengan ihramnya itu. Sampai dia selesai tahallul. Tahallul itu adalah akhir daripada pelaksanaan haji atau umrah. Tahallul. Biasanya tahallul itu ya ini cukur rambutnya. Kalau sudah selesai proses ya pelaksanaan rukun haji baru dia cukur rambutnya. Jadi ada pembahasannya ya. Jadi ada pembahasannya. Tidak bisa kita sampaikan cepat-cepat. Wa qila al-hajjul mabruru huwal maqbul. Ada yang mengatakan haji yang mabrur itu adalah haji yang diterima, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan al-hajjul mabrur huwa ay ya'mala jami'al arkani wal wajibati was sunani ma'a tarki jami'il ma'asi saghiriha wa kabiriha.
min bidayatil ikhrami ila at-tahallul ats-tsani ma'al ikhlasi wa hillin nafaqah. Yang dimaksud haji mabrur itu adalah haji yang dilaksanakan dengan menyempurnakan seluruh rukun-rukun haji. Ya. Karena kalau berkurang satu rukun saja, maka tidak sah hajinya, tidak sempurna. Rukun haji yang paling utama setelah niat itu apa? Wukuf di Arafah. Ya, niat yang paling utama. Kalau niat ditinggalkan, ya sama saja dia wisata, namanya itu bukan haji. Ya, jalan-jalan ke Arafah, jalan-jalan ke Mina, Muzdalifah, tapi enggak pernah dia berniat. Ini jalan-jalan namanya, bukan haji. Jadi niat itu yang paling utama. Nawaitul hajja, nah, misalnya wa haramtu biha lillahi ta'ala. Wa haramtu lillahi ta'ala. Baik. Kemudian setelah itu wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah ini salah satu rukun yang sangat mendesak dari segi waktu. Nah, nanti akan dibahas ya, wukuf di Arafah. Kapan waktunya wukuf di Arafah akan dijelaskan nanti pada bab arkan haji. Ya. Jadi kita punya waktu dari gelincirnya matahari sampai terbitnya fajar pada tanggal 11 tanggal 10 Zulhijjah. Dari tanggal 9 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Itu wukuf di Arafah. Datang ke Arafah, tempatnya tertentu, waktunya tertentu. Terbatas dia. Adapun rukun-rukun yang lain seperti tawaf itu bisa diundur-undur sedikit waktunya, besok, lusa, bisa. Itu pun rukun juga, tidak boleh tinggalkan. Ya, apalagi kalau kita tinggal di Mekah itu bisa kita undur-undur besok. Ini enggak harus hari itu, tidak harus malam itu. Nah. Atau sa'i. Kalau sa'i ya kan selesai tawaf baru sa'i. Nah, itu rukun. Di samping niat ya, ada namanya wukuf di Arafah, di antara rukun haji. Semua rukun-rukunnya sempurna. Kemudian wal wajibat yang wajib-wajib haji itu sempurna semua. Was sunan. Sunnah-sunnahnya juga. Kemudian meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan maksiat. Baik itu maksiat secara zahir maupun secara batin. Kalau orang ngaji tasawuf ya, maksiat itu tidak hanya yang nyata tapi yang tersembunyi dalam hati juga bisa maknanya maksiat. Artinya maksiat ya. Shaghiriha wa kabiriha, baik itu maksiat atau dosa kecil maupun dosa besar. Harus kita bisa menjaga pandangan karena waktu haji itu biasanya ya dilarang kan. Kalau orang sedang melaksanakan haji maupun umrah itu, waktu dia ihram, artinya berada dalam pelaksanaan haji, dilarang perempuan itu memakai cadar. Enggak boleh dia tutup wajahnya itu. Ya, maka kita harus bisa menjaga pandangan. Ya. Di Arab dengan di Indonesia ya beda ya pandangannya itu ya, karena di Arab itu beda bentuk jenisnya itu, orang-orang Arab dengan orang Indonesia itu. Jadi kita harus bisa menjaga pandangan agar tidak jatuh ke dalam dosa. Kemudian menjaga perkataan ya. Banyak-banyak bertasbih, berzikir, bertahlil. Saat kita wukuf di Arafah, kita disuruh banyak membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian ada wirid yang paling utama dibaca di Arafah itu yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Abdalu ma qultu ana wan nabiyuna
qabli. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca di waktu berihram, waktu kita berhaji. Diperbanyak, ya. Untuk apa kita memperbanyak zikir? Agar bicara kita itu terarah, terjaga daripada bicara-bicara yang sia-sia, apalagi sampai ucapan-ucapan yang menimbulkan dosa, ya, mendatangkan dosa. Saghiriha wa kabiriha. Kemudian min bidayatil ihram ila tahallul tsani, dari sejak mulai ihram berniat haji sampai kepada tahallul yang kedua, ma'al ikhlasi wa hilin nafaqah, ya, disertai dengan keikhlasan, ya, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nafkahnya, nafkah itu biaya haji, ya, ongkos haji, biaya selama di sana, makanannya itu berasal dari biaya yang halal, bukan biaya yang haram. Baik, kalau hal ini sudah dilakukan oleh jamaah haji, maka selesainya berhaji itu dia mendapatkan haji yang mabrur. Ya, semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkunjung ke Mekah Al-Mukarramah, berkunjung ke Ka'bah untuk melaksanakan haji dan umrah. Dan mudah-mudahan yang bercita-cita untuk belajar di Mekah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tinggal sedikit. Waqad hajjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam hajjatan wahidatan fis sanatil 'ashirah ba'dal hijrah. وحج قبل الهجرة حججا كثيرة لا تحصى. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji, ya, pada tahun ke-10 Hijrah, yang dikenal dengan haji apa? Haji wada. Nah, itulah haji yang pertama yang beliau laksanakan setelah beliau berhijrah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau berhijrah, berpindah ke Madinah, beliau selalu dihalang-halangi untuk melakukan haji oleh orang Makkah itu. Karena kondisi masih belum aman. Saling saling melukai, saling bermusuhan antara umat Islam dengan orang kafir Quraisy. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji pada tahun ke-10 10 Hijrah. Pada tahun ke-10 Hijrah. Wa hajja qabla al-hijrati hijajan katsiratan la tuhsa. Dan Rasulullah sering berhaji sebelum hijrah. Ya, dan tidak terbatas, artinya tidak bisa dihitung seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji. Beliau diangkat, ya, menjadi Rasul pada umur 40 tahun kan. Kemudian setelah itu selama 13 tahun, ya, beliau masih di Mekah. Selama itu Rasulullah sempat saja melaksanakan haji. Sesuai dengan keterangan yang ada dalam kitab ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sering berhaji, ya, sebelum beliau hijrah ke Madinah. Faqad i'tamara sallallahu alaihi wasallam arba'a umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berumrah. Berapa kali umrahnya Rasulullah? Empat kali. Yang pertama Umratul Hudaybiyah fi Dzulqa'dah sanat as-sadisah, yaitu umrah Hudaybiyah
umrah dari Hudaybiyah. Ada satu tempat namanya Hudaybiyah. Ya. Beliau pernah umrah dari Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijrah. Kemudian umratul qada min Zulqa'dati as-sanah as-sabi'ah pada tahun ke-7. Yang pertama tadi pada tahun ke-6. Umratul qadanya pada tahun ke-7. Dan yang ketiga, umratun ba'da intihai ghazwati Hunain ahrama biha min al-Ji'ranati min Syawal as-sanah as-saminah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umrah pada tahun ke-8 Hijrah pada bulan Syawal dari Ji'ranah. Nah, ada namanya Ji'ranah. Nah, di kawasan Ji'ranah ini ya, biasa bagi orang yang mau ihram untuk mengambil miqat datang ke Ji'ranah. Di sana dia mulai berniat untuk melaksanakan umrah dengan memakai ihram, dan ini pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesainya perang Hunain. Ya, setelah selesainya perang Hunain pada tahun ke-8 Hijrah. Kemudian yang keempat, umratun ma'al haji ala man qala innahu hajja qarinan. Dan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umrah bersamaan dengan hajinya yang dinamakan dengan haji qarin, haji qarinnya. Kemudian hukum daripada haji itu adalah fardu ainin bil ijma'. Itu fardu ain, sama seperti salat fardu ain. Haji itu juga fardu ain. Jadi antum ini punya kewajiban berhaji, jangan mengabaikan haji. Harus kita berencana. Kalau kita sebagai seorang muslim itu harus punya rencana untuk berhaji itu. Apapun caranya, selama itu halal kan gitu. Ya. Selama itu halal. Hanya kita jangan beralasan, oh saya bukan orang mampu. Nah, kalau kita hanya selalu beralasan ya kapan berhajinya? Sementara haji itu hukumnya apa? Fardu ain. Haji itu fardu ain, laki, perempuan, tua, muda. Fardu ain. Tetapi tetap sih ukurannya adalah kemampuan ya, kemampuan. Selama orang itu belum mampu, maka dia belum datang kewajiban hajinya itu. Kemudian hukum daripada umrah, hukumul umrati fardu ainin fi mazhabil Imam Syafi'i. Umrah itu juga fardu ain menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, sekarang kan banyak orang pergi umrah karena sulitnya mendapatkan porsi haji ya. Jadwal pemberangkatan haji itu kalau daftar sekarang nanti dapatnya tahun 2035. Ya, 15 tahun. Nah, maka banyaklah ya di antara saudara-saudara kita yang mengambil paket umrah ya, paket umrah untuk berangkat umrah. Bukan hanya semata-mata untuk jalan-jalannya, enggak, tapi semata-mata untuk melaksanakan kewajiban wajibnya umrah itu. Karena umrah itu hukumnya apa? Fardu ain ala mazhabil Imam Asy-Syafi'i. Wa qila innaha sunnatun muakkadah. Ada yang mengatakan dalam mazhab kita juga sunnah muakkadah. Wa huwa mazhabul Malikiyah wal Hanafiyah wa 'inda al-Hanabilah qaulani wajibun wa sunnah. Mazhab kita itu fardu ain, sedangkan mazhab Maliki, Hanafi itu sunnah muakkadah. Wala yajibani fil umri illa marratan wahidatan. Dan keduanya ini, umrah dan haji itu tidak wajib kecuali satu kali dalam seumur hidup ya, fil umur. La yajibani fil umur, dalam apa atau selama umur orang hidup di dunia ini hanya satu kali wajibnya haji dan umrah. Adapun haji yang kedua, haji yang ketiga ya sunnah. Sunnah apa artinya? Bukan haji, pelaksanaan haji yang sunnah, tetapi hukum hajinya itu, hukum haji bagi dia ya. Boleh dia pergi haji, boleh tidak, sesuai keinginan dia.
Tapi ketika dia belum berhaji dan dia mampu dari segi biaya dan kesehatannya, maka wajib haji itu bagi orang tersebut, karena dia tidak pernah melaksanakan haji. Adapun bagi orang yang sudah berhaji pertama kali atau umrah pertama kali sudah pada tahun sebelumnya, kemudian mau berangkat sekarang, ya, keberangkatannya itu sunnah bagi dia. Tapi pelaksanaannya ya tetap niatnya wajib, ya, haji yang fardu. Baik, saudara-saudara sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini ya ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua bernasib untuk melaksanakan haji baik pada tahun ini maupun pada tahun-tahun berikutnya. Terutama saudara-saudara kita yang tinggal di Makkah Al-Mukarramah, ya, masih punya kesempatan untuk berhaji pada tahun ini. Ya, mudah-mudahan mereka bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji dan umrah. Tentu kita yang ada di Indonesia ya minta doa, semoga kita bisa juga berangkat haji dan umrah pada tahun-tahun berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan memberikan kita ampunan keridhaannya. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana